Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sobi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Andri di CS Channel atau bukan Sniper Channel. Oke teman-teman, beberapa video kami yang lalu tentang memaser ikan, banyak dari teman-teman yang bertanya ataupun yang ingin tahu jenis senapan yang kami gunakan untuk memaser ikan dan bagaimana cara menggunakannya. Video hari ini kami akan coba berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman melihat di beberapa video kami yang lalu yang digunakan oleh Om Toro, senapan angin jenis uklik seperti ini. Itu senapannya Om Toro. Jadi saya juga punya satu unit yang kembarannya. Jadi kami sama senjatanya. Ini baru saja saya perbaiki karena kemarin sempat perangkat daripada seal-seal di dalamnya ini minta diperbarui. Oke teman-teman, kami menggunakan uklik biasa sebenarnya. Uklik biasa, mungkin kalau zaman sekarang orang sudah tidak pakai lagi uklik, tapi sudah menggunakan senapan jenis PCP. Itu sudah banyak diperjualbelikan untuk PCP, untuk memaser, khusus maser ya. Tapi untuk kami, karena kita belum ada rezeki untuk membeli senapan PCP, jadi kami masih sangat senang menggunakan uklik seperti ini untuk memaser ikan. Karena pun target yang kita buru hanya ikan-ikan sungai yang tergolong masih mampu untuk dijangkau oleh senapan jenis uklik. Seperti video-video sebelumnya, yaitu memaser mujair dan ikan sejenis itu. Di sini kebetulan kami memakai senapan jenis Stephen, jenis namanya long. Ya mungkin bagi teman-teman silakan yang menggunakan mungkin punya senapan jenis lain itu boleh. Ada laras di dalamnya kuningan. Ini sudah kami ganti teman-teman. Sudah kami ganti dengan laras polos, jadi tidak beralur lagi. Kalau digunakan untuk berburu seperti burung, tupai, untuk hunting darat, itu biasanya laras itu menggunakan laras yang beralur. Tetapi ini untuk maser ikan, kita menggunakan laras polos. Tujuannya kenapa? Karena pasir ikan itu tidak menggunakan limis, tetapi menggunakan mata pasir seperti ini kawan-kawan. Mata pasir seperti ini, sehingga dia tidak memerlukan alur, supaya perkenaannya juga, mengesannya juga mudah dan perkenaannya juga tepat sasaran. Oke, tapi kalau misal senapannya punya teman-teman sekalian juga masih beralur, nggak masalah juga. Hanya ada sedikit kendala ya, sayang larasnya juga nanti lecet atau tergores. Oke teman-teman, untuk jenis matanya kami menggunakan mata seperti ini, atau ini kami juga baru pesan kemarin. Nah ini seperti ini. Ini bisa teman-teman mudah dapatkan. Untuk mata pasir seperti ini sudah sangat mudah didapatkan di toko-toko senapan angin terdekat di daerah teman-teman sekalian. Ya mungkin harganya bervariasi, silahkan dicari sendiri. Di sini kami ada kawan. Ini berfungsi untuk tempat cantolan daripada gulungan senar. Nah, di sini kami menggunakan benang pancing jenis PE, nilon PE. Ini sangat kuat teman-teman, halus. Ini sangat sederhana, kita tinggal gulungkan saja di pipa bekas. Dan ini tempat cantolannya. Jadi ini kami tidak membuat, ini memang sudah langsung dijual. Kalau kita membeli pasir, untuk pertama kali kita beli di toko-toko senapan angin, biasanya sudah langsung jadi, sudah ada gulungannya seperti ini, dan juga sudah ada kawat seperti ini. Tinggal kita mencantolkannya saja di senapan angin. Oke teman-teman, untuk penggunaan pasir, untuk menggunakan pasir ini sangat sederhana, sangat mudah. Setelah kita menyiapkan senapan anginnya, mata pasir ini kita ikat dengan benang PE menggunakan simpul, seperti halnya simpul pada memancing. Bagi teman-teman yang hobi memancing,
seperti ini teman-teman. Ini sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat. Kami menggunakan benang PE nomor 2 teman-teman ya. Nomor 2 karena dia halus dan sangat mudah untuk digunakan. Kemudian tidak berat. Teman-teman, untuk penggunaannya, jadi mata pasir kita masukkan ke dalam laras melalui dari ujung laras seperti ini. Kita masukkan. Kemudian mata pasir itu kita dorong dengan menggunakan pendorong sampai mentok ke dasar laras. Di sini kami menggunakan pendorong jenis tali rem sepeda. Karena tali rem ini sangat mudah digunakan dan dia bisa digulung seperti ini dan mudah kita bawa-bawa dibandingkan kita menggunakan besi teman-teman ya, atau lidi. Oke, kemudian ini kita sudah memasukkan pasirnya sudah di dalam laras. Kemudian kita pompa senapan angin. Oke, untuk tekanan angin disesuaikan tergantung dengan keinginan daripada kawan-kawan sekalian. Di sini saya menggunakan cukup 6 pumpaan saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan tes akurasi atau uji akurasi untuk pasir, karena bagaimanapun juga pasir ini tetap harus kita akurasi karena berat daripada mata pasir dengan mimis itu berbeda. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan target papan yang sudah saya beri tanda titik hitam. Yang ini nanti akan kita letakkan di jarak lebih kurang 6 meter. Kita tidak perlu jauh-jauh dulu, 6 meter. Kita ingin mengetahui akurasinya di mana perkenaannya supaya nanti pisir daripada senapan angin bisa kita setel dengan mudah. Oke, langsung saja kita pasang di jarak 6 meter. Oke teman-teman, itu dia target sudah kita pasang di jarak 6 meter saja. Oke, langsung saja kita lakukan tembakan koreksi. Teman-teman, hasilnya masih kurang ke atas dan sudah sejajar. Oke teman-teman, karena tadi perkenaannya di atas, maka kita setel pisirnya, kita setel naikkan ke atas. Oke teman-teman, kita sudah mendekati sasaran. Nah, itu sudah nampak teman-teman ya. Oke, mantap teman-teman, sudah tepat sasaran. Nah, ya. Dan ini sudah bisa dikategorikan tepat ya, ngumpul. Hanya tinggal kita mengatur napas saja saat main di lapangan. Oke, mantap. Oke teman-teman, demikianlah kira-kira cara menggunakan senapan angin jenis Ukli digunakan sebagai pasir untuk menghasil ikan. Bagi teman-teman yang mungkin punya senapan angin seperti ini, Ukli lebih bagus digunakan untuk pasir ikan dan sangat bagus, sangat mantap. Oke teman-teman, ini bukan menggurui, ini hanya berbagi pengalaman. Mungkin banyak teman-teman kita yang lain yang sudah lebih mahir atau lebih memahami tentang penggunaan ini. Ini sifatnya hanya berbagi pengalaman saja. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video-video kita. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.